Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal khariq. Al-ayah qala habibuna wa safiyuna sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Alhamdulillah, bapak-bapak, ada ibu-ibu, calon ibu-ibu, santriah-santriah, calon-calon rabu surga, semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian rutinitas kita. Sekarang masuk surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Sebelum masuk pada ayat yang ke-50 ini, Allah firmankan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Siapa saja yang mau tawakal, pasrah diri kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Zat yang mulia, maha bijaksana dalam perbuatannya. Tawakal jangan mengartikan artinya berserah diri terus gak mau kerja, gak mau usaha, bukan seperti itu. Tawakal hati bergantung hanya kepada Allah, serahkan kepada Allah, namun usaha tetap dibuat. Inilah baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah firmankan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Wahai Muhammad, kata Allah, lau tara, ini mesti agak direnungi juga ya, belajar sepanjang sejarah kita dengerin kadang lau masuk pada film madi, ini masuk pada film mudhari juga. Walau tara idh yatawaffa, Muhammad, kalau kamu lihat, seandainya, andai kata, atau bila kamu gak sampai melihat, idh yatawaffal ladzina, sewaktu para malaikat ini membunuh atau mengambil nyawanya orang-orang kafir. Kondisinya kayak apa? Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, sambil memukul-mukul wajah-wajah mereka dan dubur-duburnya mereka. Jangan salah arti. Ada ulama katakan wujuh ini maksudnya dari bagian depan-depannya mereka kamplong, cepak, pak, doang. Wa adbarahum bukan dubur. Dubur itu artinya bagian belakangnya, punggungnya loh. Setelah itu, setelah depan belakang baru seluruhnya. Oh, kayak diremas-remas benar. Jadi orang-orang kafir ini ketika mau meninggal dunia, oh, sama malaikat dipukuli bagian depan, bagian belakang. Dengan apa? Dalam tafsir Jalalain yang kalian kaji, bimaqami'a min hadidin, dengan palu yang terproduk dari besi. Nah, ini kita ini pukul kadang pakai rotan aja nggak terasa. Ada yang pernah nyicipin pukulan rotan nggak? Rotan masih ringan, besi bentuk palu untuk nyincang kalian.
kalian jangan orang kafir. Yadribuna wujuhahum adbarahum bimaqami'a min hadid. Jadi masya Allah kayak apa? Ada yang mengatakan yang dikehendaki alladzina kafaru di sini ini kalau dalam sawinya wakila al-murad al-kufar alladzi qutilu bi badrin. Orang-orang kafir yang terbunuh dalam perang Badar. Nah, ini katanya disiksa kondisinya seperti itu. Yang dihendaki wujuh Ahmad baru apa? Al-murad amamahum wa khalfahum faya'umuna jami'a ajsadihim bid-darbi. Jadi dipukul awalnya mukanya, terus bagian belakangnya, faya'umuna lalu seluruhnya dipukulin, seluruh jasadnya ini dengan dipukul-pukul lagi, pukul lagi. Gak cukup seperti itu. Allah firman lalu malaikat sambil mengatakan wa yaquluna lahum dzuqu adzabal hari. Istilahnya cicipilah ini azab yang istilahnya yang membakar, yang panas, yang pedih, yang menyakitkan. Biasanya bahasa mencicip ini kan cicipi itu rendang, cicipi itu gulai, sate, jus. Ini nyicipi azab. Ada bahasa istilahnya meremehkan, ngece sama orang-orang kafir. Wa jawabul la ra'aita amran aziman. Jawabnya lau, awal kan ada lau. Walau taro, andai kata atau seandainya kamu melihat Muhammad, maka punya jawabannya apa? Maka jawabannya la ra'aita amran azim. Andai kata kamu ini bisa tembus pandang langsung tahu sewaktu orang-orang kafir ini mau dicabut nyawanya, mau dibunuh, dipukuli sama malaikat depannya, belakangnya. Oh, niscaya sambil malaikat pun sambil istilahnya berkata-kata atau bilang-bilang, ngomelin, marahin apa? Dzuqu adzabal hari. Sungguh itu adalah perkara yang agung. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Yang demikian itu azab siksaan yang seperti itu sebab apa? Bima qaddamat aydikum, sebab ulahnya tangan-tangan kalian semua ini. Ada mengatakan ubirabiyatun abarha di an aktsarul af'al tuzabilu biha. Kenapa pakai yadun? Kok enggak pakai rijlun? Enggak pakai perut, enggak pakai leher? Karena biasanya perbuatan manusia ini diawali yang banyak bergerak ini adalah dari tangan-tangannya. Maka bima qaddamat aydikum, siksaan itu disebabkan oleh lakunya atau oleh pergerakannya atau oleh langkah-langkahnya yang dibuat oleh tangan-tangannya kan. Dan Allah firmankan wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Sungguh Allah tidak berbuat zalim. Dalam tafsirnya bidzulmin, orang yang mempunyai kezaliman, tidak, sekali-kali tidak. Allah kok zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala dalam jalalannya fa yu'adzibuhum bi ghairi dzambin bihaula. Enggak ada ceritanya Allah mengadab mereka kok tanpa suatu dosa. Orang kafir diadab karena perbuatan dosanya. Jadi kalau ada hal yang menyakitkan itu antara dua. Pertama, apakah itu merupakan azab dari Allah atau merupakan ujian yang akan mengangkat derajat dirinya. Bentuknya menyakitkan, musibah,
pedih, sedih, memilukan. Kalau ditawari nggak mau, entah bentuk sakit, entah bentuk jatuh, entah bentuk tertolak, entah bentuk apa saja, menyakitkan. Namun untuk orang-orang yang beriman, perkara-perkara yang menimpa ini adalah untuk mengangkat derajatnya. Sementara untuk orang-orang kafir, perkara yang menimpa, musibah yang mengenainya adalah merupakan azab baginya. Bukannya bisa di akhirat, Ustaz? Iya, di akhirat jelas untuk orang kafir, tapi kadang di dunia pun sudah dicicipkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelasnya kalau orang kafir diazab, ini bukan kedzalimannya Allah, tapi karena dolimnya orang kafir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir memangnya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngasih fasilitas? Dikasih mata sehingga bisa melihat, dikasih mulut sehingga bisa berbicara, dikasih telinga sehingga bisa mendengarkan. Namun fasilitas yang dianugerahkan dari Allah kepadanya nggak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dolim bukan? Dolim. Bukan Allah yang dolim kalau orang kafir kok diadab oleh Allah taala. Nah, terus yang lebih parah lagi, udah difasilitasi oleh Allah taala baik bentuk mata, bentuk mulut, bentuk telinga, ada sebagian difasilitasi dengan harta bendanya, difasilitasi pula dengan jabatannya dan sebagainya. Oh, ini kalau nggak digunakan untuk taat pada Allah berarti ini. Yang lebih parah malah digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajak kita semua agar bagaimana kita ini jangan dolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, Allah nggak salah menaruh kepada diri kita nih. Kok saya nggak dijadikan anaknya Pak Presiden atau apa? Kok saya nggak cerdas sekali ya? Kok saya nggak cantik kali ya? Kok saya pesek ya? Kok saya pokoknya yang diberikan pada kita ini yang paling pas, yang paling baik, karena yang menciptakan kita yang telah memberi segala-galanya itu. Maka dari situ mengajak kita semua bagaimana dengan telah ngaji ayat seperti ini, dengan tambahnya nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita, makin bersyukur kepada Allah SWT atas kenikmatannya, sehingga Allah SWT akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan itu dalam diri kita. Jadi alhamdulillah kajian tafsir ayat yang ke-50 plus 51 berarti telah sama-sama kita dengarkan dari awal hingga akhir. Ada kekurangan, kehilafan, mohon maaf, mohon ampun sama Allah Ta'ala. Bila ada benarnya semata pemberian dari Allah Ta'ala, bagaimana kita kesankan dalam diri kita, azamkan, kita ambil ibrahnya, niat, amal serta menyampaikannya. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.